Perempuan ini nabrak seorang tunawisma, tapi kalian pasti kesel kalau denger gimana korbannya tewas. Pada 26 Oktober 2001 jam 3 pagi, Gregory Glenn Beck, seorang tunawisma yang menderita skizofrenia, lagi jalan di trotoar ketika sebuah mobil menghantam dia dengan segitu kencangnya, badannya sampai nyangkut di kaca depan mobilnya. Mobil ini disetir sama Chante Meller, seorang asisten perawat yang habis pulang dari night club. Sebelumnya dia habis minum-minum dan juga pakai ganja. Chante berhenti sejenak buat nyoba ngelepasin Gregory. Sebagai asisten perawat, Chante tahu kalau Gregory masih hidup dan butuh pertolongan medis segera. Tapi Chante juga tahu malam itu seharusnya dia nggak nyetir. Akhirnya Chante nyerah dan balik ke rumahnya, masih dengan Gregory yang nyangkut di kaca mobilnya. Begitu sampai rumah, Chante markirin mobilnya dan ninggalin Gregory yang berumuran darah, masih sadar dan mohon pertolongan di dalam garasi. Sepanjang malam, Chante ngecek kondisi Gregory setiap beberapa jam sekali. Bahkan minta maaf ke dia, tapi nggak sekalipun dia nelfon polisi ataupun ambulans. Bahkan nggak ngasih dia paling nggak pertolongan pertama dengan ilmu medis yang dia punya. Setelah nunggu sehari, Gregory akhirnya pingsan dan kehabisan darah. Chante pun nelfon mantan pacarnya, Cliff Jackson, buat ngebantu membuang mayatnya. Mereka dan satu orang lagi nunggu sampai gelap dan ninggalin jasad Gregory di sebuah taman. Mereka juga ngebakar sebagian dari mobil Chante buat ngilangin bukti. Keesokannya jasad Gregory ditemuin, tapi karena minimnya bukti yang ada, kasusnya nggak terpecahkan, sehingga seharusnya nggak ada yang tahu tentang kesadisan Chante ini. Tapi 4 bulan kemudian, polisi dapat laporan dari Miranda Daniels tentang sebuah kasus tabrak lari. Dia bilang kalau dia habis dari pesta bareng Chante, dimana Chante bilang I hate this white man, dan nyeritain detailnya sambil ketawa-tawa. Karena ini Chante dipanggil untuk interogasi dan rumahnya digeledah, dimana polisi nemuin kaca mobil yang hilang, kursi mobil yang kebakar, dan bekas darah di garasinya. Chante mengaku bersalah atas perusakan barang bukti tapi tidak bersalah atas pembunuhan. Dia minta maaf ke keluarga Gregory di pengadilan, bilang kalau dia panik dan takut ditahan. Para ahli bilang kalau Gregory bakal survive kalau aja Chante ngebawa dia ke rumah sakit. Dewan juri nggak perlu waktu sejam buat nentuin kalau Chante bersalah dan dihukum penjara 50 tahun. Menurut kalian udah cukup belum hukuman buat Chante?